Aku memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Aku memuji-Mu ya Allahku. Ajaib, ajaib Tuhan. Glory, Engkau ditinggikan. Ajaib Tuhan. Terima kasih WL Singer. Bapak Ibu saudara sekalian, bersyukur kita kemarin hari Senin ada baptisan air ya, yang ke-41. Banyak ya, ke-41. Doakan lagi dan nanti kita sekitar Maret April ada baptisan lagi. Jadi Bapak Ibu bisa mempersiapkan diri bagi Bapak Ibu yang rindu untuk dibaptiskan ya. Ada kuasa mujizat Tuhan luar biasa di balik baptisan air. Ya, saya heran juga selama ini ya, kenapa mujizat Tuhan terjadi juga atas baptisan. Yang pertama karena memang baptisan Tuhan yang mau ya. Kedua karena memang kehendak Tuhan untuk kita dibaptiskan. Dan yang ketiga itu yang menjadi karunia gereja ini. Baik, firman Tuhan pada malam hari ini berjudul jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Saya sering katakan ini, tapi sekarang menjadi bahan khotbah saya ya, karena saya sering dalam keseharian saya katakan jangan mudah berprasangka buruk kepada Tuhan. Apakah saudara orang yang termasuk berani berprasangka buruk kepada Tuhan? Ada? Saudara merasa pernah berprasangka buruk kepada Tuhan? Saya dahulu sebelum saya bertobat, Bapak Ibu sering berprasangka buruk, bahkan menghujat Tuhan. Ya, ketika anak saya mati dipanggil Tuhan, saya katakan Tuhan mentang-mentang Kau berkuasa, anak saya Engkau panggil. Ya, sudah diberi anak umur 3 tahun 2 bulan dipanggil Tuhan. Ya, jadi saya marah besar kepada Tuhan. Tidak hanya berprasangka, tapi sungguh-sungguh saya menantang Tuhan. Tentu ini jangan ditiru ya, ini masa lalu saya. Ya, masa-masa kebodohan saya. Bapak Ibu, anak-anakku sekalian, manusia dengan berbagai problemnya ini sangat rentan sebetulnya ya untuk berprasangka buruk kepada Tuhan. Ketika Tuhan ambil daripada kegelapan, saya berprasangka buruk kepada Tuhan. Karena Tuhan mengambil saya dari zona kenyamanan. Saya yang dulu bisa memainkan orang, mempengaruhi pikiran orang, sekarang enggak lagi, enggak bisa. Dulu saya tinggal perintah cincin saya dengan 2 cincin, yang laki perempuan ya, masih kan 5 itu ya, yang 2 itu nempel di tubuh saya ya. Saya gosok datang sendiri, saya perintah sana perintah sini, zona nyaman, enak sekali, jadi Aladin. Mendadak jadi orang biasa. Tapi orang biasa yang sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Dan saya pada waktu itu sering kali menghujat Tuhan, berprasangka buruk kepada Tuhan. Saya tidak mengerti. Pada akhirnya saya baru mengerti, Tuhan kenapa tidak dulu-dulu Engkau panggil aku. Ya. Baru kapan itu? Umur 40 baru dipanggil Tuhan melayani. Ya sudah tuwek. 40 sudah enggak produktif. Tapi Tuhan panggil.
Bapak Ibu, seseorang bersungut-sungut ketika mengalami problema, tekanan kehidupan yang tidak kunjung selesai. Kemudian orang merasa menderita, merasa sendirian, merasa ditinggal, apalagi merasa sudah berdoa dan mempercayakan segala sesuatunya kepada Tuhan, tetapi tidak kunjung selesai persoalannya. Seolah-olah berdoa menjadi percuma. Orang berprasangka buruk kemudian kepada Tuhan. Ekonomi juga tidak kunjung selesai. Mana ikut Tuhan, katanya ikut Tuhan diberkati. Katanya ikut Tuhan aku menjadi sembuh. Kenapa aku belum sembuh juga? Orang kemudian berprasangka buruk kepada Tuhan. Jadi pada waktu kita tidak mempercayai Tuhan, sebetulnya kita ini sedang berprasangka buruk kepada Tuhan. Pada waktu kita meragukan bahwa Tuhan bisa, Tuhan sanggup, itu kita sedang berprasangka buruk kepada Tuhan. Jadi saya katakan, siapa di sini yang tidak pernah berprasangka buruk kepada Tuhan? Angkat tangan. Puji Tuhan. Bunggil. Ada lagi? Mantap. Mantap sekali. Baru saya tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, berprasangka buruk tidak mesti kemudian kita ini berpikir bahwa Tuhan itu jahat, ya. Tuhan itu pasti membuat aku menderita, tidak mesti begitu. Tapi ketidakpercayaanmu bahwa Dia sanggup menyembuhkan, memulihkan, memberkati, itu sudah berprasangka buruk. Halo? Pada waktu Bapak Ibu mengalami problema, aduh, kenapa aku mengalami ini? Bapak Ibu sebetulnya sedang berprasangka buruk. Sangkamu Tuhan tidak melihatmu dan akan menolongmu. Mengetahui seseorang tidak berprasangka buruk kepada Tuhan gampang, yaitu ketika seseorang berada dalam kesulitan hidup. Catat, naikkan, viralkan. Ya, mengetahui seseorang tidak berprasangka buruk kepada Tuhan, yaitu ketika seseorang berada dalam kesulitan hidup. Saudara akan ketahui sikap orang itu ketika mengalami persoalan kehidupan, dari keluh kesahnya, dari omelannya. Bapak Ibu bisa mengetahui apakah dia sedang berprasangka buruk kepada Tuhan atau tidak. Gampang ya. Jadi kalau ada orang dalam penderitaan, lihat saja. Ketahuan apakah dia sedang berprasangka buruk kepada Tuhan. Hampir semua, kebanyakan, ya tidak semua ya, tapi kebanyakan orang bisa berprasangka buruk kepada Tuhan. Sekarang bagaimana agar kita tidak berprasangka buruk kepada Tuhan? Bagaimana agar kita ini tidak berprasangka buruk? Ya, mesti ada solusi kan? Firman Tuhan itu luar biasa dahsyat Bapak itu, mesti menyediakan solusi, menyediakan penyelesaian dalam hidup kita. Makanya Bapak Ibu baca firman Tuhan, ya, mantap sekali. Yang pertama, bagaimana agar kita tidak berprasangka buruk kepada Tuhan? Yang pertama, kenali Tuhan Allahmu dengan benar. Itu yang pertama. Apa? Halo? Kenali Tuhan Allahmu dengan benar. Kalau kita tidak tahu siapa yang sesungguhnya Dia, engkau akan terus kecewa kepadanya. Kita harus mengenal dengan sungguh siapa Dia.
Masa lalu saya tidak mengenal Yesus lebih sungguh. Siapa dia sejatinya? Saya tidak tahu meskipun saya mengatakan saya Kristen. Saya lebih mengenal setan-setan saya. Sampai baunya datang saya tahu. Kalau saya panggil itu sudah nanti datang. Bau kelembak menyan, tahu siapa yang datang, si A. Oh, bau kenanga, oh yang datang ini, tahu. Saudara harus mengenal siapa Tuhan Allahmu dengan benar. Ingat Taman Eden, saudara harus kenal siapa dia. Banyak orang mengatakan ikut Kristen itu berat, menjadi orang Kristen itu berat, menderita, sengsara, tapi besok masuk surga enak. Saya beritahu, teologi saya mengatakan Tuhan mau hidupmu di bumi seperti di surga. Amin. Engkau diberkati hari ini juga, engkau diberkati esok, engkau juga diberkati besok kalau engkau mati ketemu dia. Amin. Ada amin? Loh iya. Taman Eden, taman dekat Eden itu diciptakan oleh Allah supaya manusia tidak mengalami kesulitan. Gambarannya biji matanya yang berharga yang dikasihinya diciptakan supaya tidak sengsara. Ditaruh di taman dekat Eden, diciptakannya taman itu seindah-indahnya, semua yang mencukupi kehidupan manusia ada di sana. Tapi kemudian manusia memberontak kepada Tuhan. Jadi jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Manusia sendiri yang memberontak kepada Tuhan. Dan manusia dengan konsekuensinya harus keluar dari Taman Eden. Bapak Ibu saudara sekalian, tetapi Allah tetap Allah. Jangan berprasangka buruk. Itu dibuktikan bahwa Dia telah mengutus anaknya yang tunggal supaya kita ini tidak berdosa, supaya kita dikembalikan lagi masuk ke dalam Firdaus, kepada Eden yang sesungguhnya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, semuanya mesti apal ya, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bukti yang tidak terbantahkan, mana ada Tuhan yang seperti Dia? Mana ada? Dia ingin hidupmu di bumi sejak semula seperti di surga. Dia ingin kau sembuh, sehat. Dia ingin kau tidak miskin, tidak melarat. Nah, kalau saya sudah ngomong begini mesti orang, ini aliran kemakmuran ini mesti. Saya sering dituduh begitu. Saya katakan tidak. Semenjak semula saya mempercayai Tuhan mau hidup kita di bumi seperti surga. Nah, persoalannya ketamaan, kerakusan itu yang membuat kita ini jatuh. Pada waktu Tuhan sudah memberkati kita tinggal di Eden, di bumi seperti surga, jagai, jangan memberontak seperti manusia yang pertama. Jangan tamak, jangan sombong, takabur, rakus, apalagi memberontak kepada Tuhan, sehingga berkat itu akan dialihkan kepada orang benar lainnya. Oke? Karena ada yang membabi buta, orang Kristen mesti menderita. Saya ini sekolah ya untuk bisa mengerti ini. Tapi juga Tuhan yang mengilhami saya jadi mengerti.
Saya dosen teokrasi Perjanjian Baru. Saya menyelidiki lebih dalam. Mahasiswa saya ajar tentang ini. Jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Yang kedua, yang pertama apa? Kenali Tuhan Allahmu dengan benar. Saya jadi semangat ya hari ini ya. Kalau ngomong teokrasi, semangat Bapak Ibu. Itulah dia, faktanya begitu. Kedua, tinggallah bersama dia dan di dalam dia. Itu yang kedua. Tinggallah bersama dia dan di dalam dia. Kita tidak akan mengerti kehendaknya, kita tidak akan mengerti jalan-jalannya tanpa kita di dalam dia. Bahkan nafasnya kita tidak akan ngerti. Bahkan degup jantungnya kita tidak akan ngerti. Tapi kalau kita di dalam dia, tarikan nafasnya engkau ngerti. Detak jantungnya engkau mengerti. Engkau akan tahu sesungguhnya siapa dia. Dialah Tritunggal Maha Kuasa, Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan engkau akan menghargai dia sepenuh-penuhnya. Yang ketiga adalah jangan goyah ketika orang berkata buruk tentang Tuhanmu. Yang ketiga, yang pertama, kenali Tuhan Allahmu dengan benar supaya engkau tidak berprasangka buruk kepada dia. Yang kedua, tinggallah bersama dia, di dalam dia. Kemudian yang ketiga, supaya kita tidak berprasangka buruk, jangan goyah ketika orang berkata buruk tentang dia. Sejak dahulu orang Farisi, ahli-ahli Taurat selalu berprasangka buruk tentang dia karena mereka tidak mengenal dia. Tetapi kita mengenal dia. Sampai hari ini orang mengatakan pengikut Yesus adalah sesat. Mereka keblinger, manusia kok dijadikan Tuhan. Iya apa ya? Halo? Iya apa ya? Karena mereka tidak mengenal Yesus. Kalau kemudian orang percaya mengatakan aku mendengar suara Tuhan, aku mendengar Tuhan berkata, kemudian orang mengatakan manusia mendengar suara Tuhan, orang ini sesat. Orang gampang mengatakan sesat. Itu sejak dulu begitu. Tapi orang yang di dalam dia, yang bergaul dengan dia, tahu kehendak Bapanya, kehendak Yesus Tuhanmu. Tahu suaranya seperti domba mengenal suara gembalanya. Sampai hari ini tanda-tanda mujizat yang dilakukan oleh pengikut-pengikutnya juga dianggap sesat. Ya, sampai hari ini ada tulisan gereja mujizat dan kesembuhan ilahi. Ada yang komentar, wah itu gereja mujizat itu, wah itu ngawur, itu sesat. Memangnya di sana saja ada mujizat, itu saya dengar. Ya. Itu kuasa gelap. Kan Pak Ari dulu mantan begituan. Begitu ya. Mereka rupanya apa? Menganggap setan itu lebih canggih, lebih bisa buat mujizat daripada Yesus. Ya, orang yang tidak mempercayai mujizat sampai hari ini terjadi. Ya, dan mengatakan mujizat itu terjadi oleh karena perbuatan setan. Artinya orang itu mempercayai setan daripada mempercayai Tuhan. Benar? Ya, benar ya? Hah? Orang mengatakan itu mujizat zaman dulu. Ya, kalau sekarang ada mujizat itu perbuatan setan, berarti sama saja dengan apa? Orang mempercayai mujizat itu dilakukan setan daripada dilakukan oleh Tuhan. Benar enggak? Benar ya? Mereka rupanya lebih mempercayai setan buat mujizat daripada Tuhan yang buat mujizat sampai hari ini. Ya wes, lanjut. Timbangannya khotbah emosi. Emosi karena mereka nggak percaya.
Sampai Tuhan sendiri heran, ya orang itu nggak percaya mujizat. Orang ini kok nggak percaya aku melakukan mujizat. Tuhan itu pernah begitu kan ya, sama orang sampai heran-heran. Orang ini kok bisa nggak percaya ya. Sekarang kita juga begitu. Ini orang kok nggak percaya ya mujizat ya. Kita bisa geleng-geleng kepala. Ya. Baik. Yang keempat. Yang pertama apa? Kenali Tuhan Allahmu dengan benar. Kedua, tinggallah bersama Dia dan di dalam Dia. Ketiga, jangan goyah ketika orang berkata buruk tentang Tuhanmu. Yang keempat, mencintai dengan segenap hati mempelaimu, yaitu Tuhanmu. Ya, yang keempat, terima kasih sudah ditayangkan. Mencintai dengan segenap hati mempelaimu. Alkitab menuliskan kita ini adalah mempelainya. Amin. Benar. Ya, coba bayangkan Bapak Ibu, bagaimana engkau ini mencintai mempelaimu dengan sungguh-sungguh. Ya, siapa di sini yang manten baru? Ada? Manten lama yang sudah ada banyak kan di sini. Ya, pada waktu orang bersanding menjadi mempelai, ketika ada cinta, fokusmu hanya kepada Dia. Ya Pak ya, yang sudah berpengalaman. Hah? Tapi bukan berarti kemudian yang sekarang sudah bertahun-tahun membina rumah tangga kemudian tidak mencintai pasanganmu, enggak loh ya. Tapi biasanya orang dalam pelaminan itu, ya ini kan zamannya bukan zaman Siti Nurbaya kan ya. Ya, mesti karena cinta. Ya, jadi seperti itu, semua yang ada di depanmu baik tentang Dia. Benar ya? Benar ya? Ketika kita mencintai dengan segenap hati mempelai kita, yaitu Yesus Kristus, engkau tidak akan menaruh prasangka buruk kepadanya. Jadi supaya kita ini tidak berprasangka buruk kepada Tuhan, cintai Dia dengan segenap hatimu. Saya katakan, cintai Dia dengan segenap tubuh, roh, dan jiwamu. Sehingga fokus kita kepada Dia. Sehingga Bapak Ibu dengan mudah mengatakan, I love you Jesus. Mantap sekali. Saya kalau naik mobil sendirian kan nggak ada temen nih. Mami nggak ada di sebelah saya ungkapkan cinta saya kepada yang lain. Yesus, aku mencintaimu. Hari ini KKR ya Tuhan. Hari ini KKR ya Tuhan. Sembuhkan banyak orang. Usirlah setan-setan. Kalau enggak begitu Bapak Ibu, siapa saya ini, siapa kita ini, nggak sanggup, nggak ada apa-apanya. Hanya Tuhan yang sanggup melakukan banyak mujizat. Sampai sapu tangan yang sudah didoakan dipegang oleh dukun-dukunnya sampai gemetaran. Ini berat ini dari mana nih, ilmunya tinggi banget. Kembalikan sana saja. Tidak ada kuasa yang hebat selain Dia. Haleluya. Semuanya bangkit berdiri. God bless you. Haleluya, haleluya, haleluya.